Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami. Dan kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami mau pakai waktu hidup kami yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 18 ayat 36. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ada begitu banyak peperangan yang terjadi. Dan sejarah menunjukkan berbagai perang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele. Selain perang antar bangsa, ada juga perang antar sesama bangsa yang seringkali disebut dengan perang saudara. Perang saudara yang terpanjang di dunia terjadi di wilayah Kain, Myanmar, yang telah berlangsung selama 7 dekade. Tentunya perang ini menimbulkan banyak sekali kerugian dan mengganggu jalannya kehidupan. Dalam lingkup terkecil, perang dan konflik bisa terjadi dalam keluarga dan rumah tangga. Sesama saudara kandung saling bertengkar, dan orang-orang dalam satu rumah tangga tidak akur satu sama lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hendaknya selalu hidup dalam kasih dan perdamaian, bukan dalam konflik atau peperangan. Dalam masa-masa prapaskah ini, saudara, kita mengingat kembali perjalanan penderitaan Tuhan Yesus menuju ke salib di Golgota. Ia dikhianati dan diserahkan oleh salah seorang muridnya, dibenci dan diserahkan oleh orang sebangsanya kepada pemerintah Roma, dan diadili serta dijatuhi hukuman mati, sesuai dengan nubuatan yang telah diucapkan oleh para nabi, dan sesuai dengan pemberitahuan yang telah Tuhan Yesus katakan. Kematiannya merupakan pengorbanannya dan karya penebusannya atas segala dosa manusia. Ia yang tidak berdosa telah menanggung kutuk akibat dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian percakapan Tuhan Yesus dengan Pilatus yang sedang mengadilinya dalam ayat ini. Pilatus sedang mencari tahu apakah Tuhan Yesus memang seorang raja Yahudi. Dan di sini Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Tuhan Yesus adalah raja atas segala raja. Ia adalah raja dan penguasa atas surga dan bumi. Tapi ia bukan raja seperti yang ada di dunia ini. Dan kita mengerti di sini bahwa ada satu hal yang penting yang perlu menjadi sikap kita sebagai warga kerajaan surga. Dari perkataan Tuhan Yesus di sini, kita memahami bahwa sebagai warga kerajaan surga, ciri kita bukanlah saling berperang atau berkonflik satu sama lain, tetapi ciri dan sikap kita adalah saling mengasihi. Dalam Efesus 6 ayat 12 tertulis bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, penguasa dan penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat yang mengganggu dan menyesatkan kehidupan manusia. Jadi peperangan kita bukanlah melawan manusia, tapi peperangan kita adalah melawan kuasa iblis dan dosa. Melalui peristiwa Prapaskah, saudara, mari kita kembali mengingat akan kasih Tuhan atas kita.
dan atas segenap manusia di bumi ini. Salib berbicara tentang kasih Allah, dan biarlah kasih Allah itu juga yang memenuhi hati dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita pelihara kebencian, tapi peliharalah kasih dalam hati kita terhadap sesama kita, bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Mulailah kasih itu dari dalam keluarga kita masing-masing secara pribadi, sehingga ada perdamaian dalam keluarga, dan perdamaian itu memancar keluar kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Ingatlah saudara, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, dan karena kita bukan dari dunia ini, maka hiduplah dalam kasih dan pancarkanlah kasih Allah kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Satu kebenaran yang kami dapatkan pada saat ini, yaitu bahwa kami yang adalah warga kerajaan sorga hendaknya selalu hidup dalam kasih, bukan dalam konflik atau peperangan melawan sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam perdamaian satu sama lain, dimulai dari rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu ya Tuhan. Seringkali kami egois, kami terlalu mementingkan diri kami sendiri, dan kami terlalu bersandar pada perasaan-perasaan kami yang membuat kami marah, benci, kecewa, sakit hati terhadap orang-orang lain di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan segenap pergumulan kami, segala perasaan-perasaan yang tidak benar kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau gantikan semua perasaan yang tidak baik itu dengan sukacita dari sorga, damai sejahtera dan kasih-Mu, sehingga meluap-luap dalam kehidupan kami. Kami penuh dengan kasih Tuhan, dan itu memampukan kami untuk hidup dalam kasih, bukan dalam konflik dan peperangan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini, sehingga kami menunjukkan ciri kami sebagai warga kerajaan sorga. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan dan memberikan pertolongan. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.